Kenapa Allah tak tolong saya walaupun saya ditimpa musibah berganti-ganti? Di sekeliling saya semua diberi nikmat, rezeki yang melimpah ruah, pasangan dan anak, sedangkan saya masih hidup membujang. Berusaha bergadai nyawa, ketuk pintunya Allah, berharap kepada Allah. Kalau kita ketuk pintu orang kaya hari-hari, kita ketuk lama-lama dibuka juga. Soalan saya ini sedikit sebanyak terkait dengan kehidupan saya. Kenapa Allah tak tolong saya walaupun saya ditimpa musibah berganti-ganti? Saya selalu berdoa agar dipermudahkan segala ujian yang mendatang. Saya buntu, sampaikan satu tahap saya tak percaya ada Tuhan yang akan bantu kita. Berdosakah saya kalau saya berdoa untuk diberikan istidraj? Kawan-kawan di sekeliling saya semua diberi nikmat, rezeki yang melimpah ruah, pasangan dan anak, sedangkan saya masih hidup membujang. Berusaha bergadai nyawa hanya untuk kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Allah Maha mengetahui kalau Allah tahu hambanya akan terus melakukan perkara-perkara lara dan bermaksiat. Kenapa Allah masih tambah lagi nikmatnya kepada hambanya itu? Terima kasih atas penjelasan soalan saya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan juga mengabulkan permintaannya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa adab yang perlu kita jaga dan perlu kita penuhi. Yang pertama, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kekayaan yang tidak habis kekayaannya. Dan kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah memastikan bahwasanya syarat kabulnya doa itu kita penuhi, yaitu rezeki yang kita dapat daripada sumber yang halal. Karena syarat kabulnya doa itu rezeki yang halal, yang masuk dalam kita punya perut adalah rezeki yang halal. Kemudian kita dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkeyakinan kalau doa kita itu dikabulkan, walaupun bentuk kabulnya doa itu berbeza-beza. Ada kalanya orang itu diberi apa yang dia minta, ada kalanya orang itu diberi dengan ditolak bala yang lebih besar, ada kalanya orang diberi dengan disimpan oleh Allah nanti untuk ditunjukkan di surga, sehingga orang itu yang permintaannya di dunia tidak dikabulkan, bila nanti masuk surga melihat satu pemberian-pemberian yang dia merasa tidak beramal sehingga melayakkan mendapatkan pemberian itu. Lalu ditanya, ini daripada apa? Ini hasil daripada doa kamu yang tidak dikabulkan di dunia, disimpan diberi di akhirat nanti. Intinya kabul ada, hanya bentuk kabul yang tidak sama, ada kalanya di dunia, ada kalanya ditolak bala, ada kalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang ketiga, kita dalam kita berdoa kepada Allah itu kita itu mengharap, kita itu merayu, bukan kita memerintah kepada Tuhan. Beza orang berdoa dengan mengharap dan merayu dengan orang meminta kepada Allah dengan perintah. Apa bezanya? Kalau dia meminta kepada Allah dalam bentuk perintah, dia akan marah kepada Allah kalau tak dikasih. Ini bukan minta, ini perintah. Dia, ya Allah, aku minta kepada engkau sehat, kemudian tak dikasih. Kenapa engkau tak bagi kepada aku sehat? Ini bukan perintah, bukan minta, bukan doa, dia perintah. Salah kalau seorang hamba memerintah kepada Tuhan, dia yang maha memerintah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kita merayu, kita berdoa kepada Allah, kita mengharap yang kalau tak kunjung tiba apa yang kita minta, kalau andai walaupun itu mustahil pun itu mustahil, kalau Allah tak beri, dia berhak, sebab dia bukan ikut perintah sesiapa, dia Tuhan, dia yang maha memerintah, bukan diperintah. Tapi sifat Allah tidak begitu. Sifat Allah itu menjanjikan segala apa yang diminta untuk diberi bila syarat doa dipenuhi dan dia
ini bentuk pemberian itu tidak semestinya apa yang dia inginkan. Salah satu daripada 3 itu yang saya sebutkan tadi, imma diberi cash atau ditolak bala. Dia minta contoh, dia minta dapat rezeki, dapat duit, atau dapat pasangan istri. Mungkin dia suka kepada seorang fulanah tuh, dia nak, tapi Allah tak kasih kepada dia. Mungkin ada yang lain lebih baik. Mungkin yang dia mahu itu akan menjadi satu musibah kalau dikawin dengan dia. Mana dia tahu? Kita tidak tahu apa yang berlaku di masa hadapan, tapi Allah dia tahu. Jadi kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya tidak dikabulkan, ada kalanya tidak diberi untuk ditolak musibah yang lebih besar. Intinya tetap berbaik sangka kepada Allah dan berusaha. Iblis itu minta kepada Allah supaya panjang umur, dikasih. Iblis kan dia berikan saya panjang umur sampai hari kiamat. Dia tak tanggung-tanggung minta doa, minta panjang umur sampai hari kiamat. Diberi oleh Allah pada waktu yang Allah kehendaki. Lah masa manusia yang beriman kepada Allah berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda merasa tidak dikabulkan, yang lain berdoa dikabulkan. Kenapa yang lain dikabulkan, saya tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, bentuk kabul yang berbeza. Kabulnya hasil. Saya sarankan kepada yang bertanya ini, jangan berhenti ketuk pintunya Allah. Perbetulkan perbuatan dan sikap si peminta kepada yang diminta, bahwasanya yang meminta adalah hamba, yang diminta adalah Tuhan. Beradablah si peminta sebagai peminta untuk pasrah kepada yang diminta, karena yang diminta adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jangan komplain kalau tidak dapat apa yang diminta sesuai keinginannya. Yakinilah ada pemberian yang lebih daripada apa yang diinginkan. Itu sikap hamba kepada Tuhan. Apa yang diputuskan oleh Allah adalah yang terbaik. Saya kan pernah saya ceritakan di sini, suatu orang kan ada seorang, ya Rasulullah saya mau jadi orang kaya. Katanya kamu dapat sedikit kamu bersyukur lebih baik kamu daripada banyak harta kamu tak mampu nak pikul, tanggung jawabnya itu bersyukur. Tak, kalau kaya saya akan bersedekah, saya begini, saya begitu. Nabi bagi tahu, jangan, kau hidup dalam keadaan susah, sedikit kau bersyukur lebih baik daripada banyak kamu tak mampu nak pikul. Tak, saya nak juga. Ini bukan minta pandangan Nabi, dia paksa Nabi. Akhirnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta, punya kambing jantan dan betina beranak pinak sampai banyak. Masa dia miskin, sholat dengan Nabi, hadir dengan Nabi. Masa dia sibuk dengan kambing, la sholat jamaah, wala pergi sholat Jumaah, zakatnya pun tak keluar. Ayo, mana lebih baik? Dia susah, dia istiqamah, daripada dia mampu tapi tak mampu untuk menjalankan tugasnya. Akhirnya orang itu ingkar dengan janji yang dijanjikan olehnya, untuk kalau saya kaya nak bersedekah, kalau saya kaya nak buat ini, tak buat pun. Zakatnya saja tak keluar, apatah lagi sedekahnya. Siapa yang rugi? Orang itu. Apa sebab? Dia nak apa yang dia nak, tapi bukan dia nak apa yang Tuhannya nak. Jadi si penanya ini terus ketuk pintunya Allah, berharap kepada Allah. Kalau kita ketuk pintu orang kaya hari-hari, kita ketuk lama-lama dibuka juga. Pintunya Tuhan tuh sebetulnya tak perlu diketuk, dah terbuka pun. Tapi kita nak tunjuk kepada Allah dalam berdoa, ya Allah saya ini miskin, ya Allah saya tak punya apa-apa, ya Allah saya ini lemah, ya Allah saya ini tak punya. Rayu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dia, dan yakinilah diri kita yang merayu sebagai hamba. Jangan bertukar pula jadi pemerintah. Kalau minta tak dikasih, kenapa saya tak dikasih ya Allah? Yang Tuhan siapa? Jadi saya doakan ini yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi sayang kepada dia dikabulkan oleh Allah segala permintaannya sesuai dengan kehendak.